Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di podcast Ngosai Ngobrol Santai. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Pasti pada sehat-sehat kan? Oke, kita hari ini akan ngebahas kasus pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Provinsi Lampung. Sebelum mulai podcast ini, aku akan memperkenalkan diri. Nama aku Dinda Intan Dwi Puspita, dan ada Kak Berta, dan ada Kak Kadek. Halo. Teman-teman semuanya pada tahu nggak bahwa kasus pelecehan seksual sering kali terabaikan. Nah, kasus ini sering terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Asik. Bener banget tuh Kak Intan. Karena nih ya, kasus pelecehan seksual itu masih banyak banget terjadi di Indonesia, terutama tuh di Provinsi Lampung. Banyak perempuan-perempuan penyandang disabilitas mengalami kekerasan seksual karena keterbatasan yang dimilikinya. Nah, tentunya nih ya, hal ini tuh dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka dan emosional mereka ya tentunya. Oleh karena itu, sangat penting nih ya bagi kita untuk memperhatikan permasalahan pelecehan seksual terhadap perempuan dengan penyandang disabilitas dan mencari solusi yang tepat agar permasalahan ini tuh dapat ditangani dengan baik dan memberikan dampak yang positif ya bagi masyarakat. Bener-bener banget sih. Berbicara mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan di Provinsi Lampung nih, bisa dijelasin sedikit nggak oleh Kak Berta mengenai tingkat kasus seksual penyandang disabilitas di Provinsi Lampung? Oke, berbicara mengenai kasus ini tuh, tingkat kekerasan seksual penyandang disabilitas ini masih sering terjadi ya di Provinsi Lampung khususnya. Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasus pelecehan seksual terhadap wanita penyandang disabilitas intelektual yang terjadi di Kecamatan Pekalongan, Lampung Timur. Seperti data yang dipublish oleh Sentra Advokasi Perempuan Disabilitas dan Anak atau SAPDA, mencatat terkait kasus ini sepanjang 2022 terdapat 81 kasus kekerasan berbasis gender disabilitas yang terlaporkan. Kemudian diantaranya ada 31 kasus kekerasan seksual dialami penyandang disabilitas rungu wicara dan 22 kasus dialami penyandang disabilitas intelektual serta 14 kasus dialami penyandang disabilitas mental. Nah, mayoritas korbannya itu kebanyakan perempuan. Di sini ada data 76 orang, mayoritas terjadinya kepada perempuan dan sedangkan sisanya itu terjadi pada laki-laki. Adapun usia paling banyak itu antara 15 tahun sampai dengan 19 tahun. Jadi lumayan banyak ya terjadi kasus pelecehan seksual ini. Nah, kalau dari hasil data tersebut nih ya, kan menunjukkan adanya kasus pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Provinsi Lampung yang mengindikasikan adanya masalah yang serius ya, yang perlu ditangani dengan urgensi. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya betapa tidak ramahnya lingkungan ini tuh terhadap teman-teman penyandang disabilitas yang ingin berpergian dengan aman dan nyaman. Kan kebanyakan pasti ada aja hal-hal yang bikin mereka nggak nyaman gitu kan dengan keadaan mereka itu. Iya sih, benar. Ya, benar kan? Iya, benar. Nah, jadi kan pelecehan seksual itu tindakan yang nggak bisa ditoleransi dalam masyarakat manapun dan harus ditangani dengan serius. Nah, kemudian nih ya untuk Kak Berta dan Kak Intan nih, lalu apa sih ya penyebab utama dari kasus ini kira-kira? Menurut aku sih penyebab kasus ini itu bisa jadi karena kondisi alamiah penyandang disabilitasnya sendiri itu ya. Karena pelaku itu menganggap penyandang disabilitas itu lemah, tidak bisa apa-apa gitu. Iya, kebanyakan kan memang kayak gitu Iya, ya. benar banget sih. Kalau menurut Kak Intan gimana? Menurut aku sih minimnya pendidikan pola asuh yang tepat terhadap penyandang disabilitas dan kurangnya pengetahuan sex education terhadap penyandang disabilitas itu. Menurut kalian berdua nih, upaya pemerintah tepat nggak sih untuk menangani kasus ini? Oke Kak Intan, aku bantu jawab ya. Kalau menurut aku nih ya, dengan adanya upaya penanganan dari pemerintah ini tuh udah cukup tepat sih, karena dari Kemen P3A yang telah melakukan berbagai upaya
untuk mencegah terjadinya kekerasan, terutama kekerasan seksual terhadap anak penyandang disabilitas, khususnya itu di lingkungan pendidikan nih. Nah, diantaranya itu pembentukan forum koordinasi perlindungan anak penyandang disabilitas, penyusunan buku panduan, hingga melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis dengan berbagai tema. Gitu. Oke, kalau dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut nih, kalau menurut Kak Berta, apa sih solusi dari kasus ini? Untuk solusi dari kasus ini ada beberapa solusi ya. Yang pertama itu peran pendamping. Nah, dalam hal ini tuh peran pendamping itu sangat dibutuhkan, terutama dimulai dari keluarga atau orang-orang terdekatnya. Kemudian yang kedua itu membatasi penggunaan sosial media, terutama pada penyandang disabilitas ini, karena banyak sekali kasus yang berangkat dari sosial media, kasus ini tuh ya. Bener banget ya, banyak banget tuh kan. Banyak banget kan. Ibaratkan Bener-bener. pada kenalan nih di sosial media, terus ketemu. Nah, iya, Nah, itu itu juga bisa jadinya menggunakan kekerasan seksual kan. Iya. Banyak banget tuh sekarang terjadi kayak gitu. Dan yang terakhir itu mungkin dengan adanya sekolah gender atau disabilitas yang tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman dan isu mengenai disabilitas sih. Kurang lebihnya sih itu sih Wah, ya. sangat informatif sih. Oke, sesi diskusi ini sangat menarik ya. Menarik Sih, banget menarik sih. ya. Soalnya pelecehan seksual karena kita juga dapat apa sih sering mendengar kan. Iya, sering banget kan terjadi. Iya, Bahkan sering terjadi. orang-orang terdekat kita mungkin aja Ada. ini kan ngerasain itu dan Pelecehan seksual. nggak bisa untuk diceritain gitu. Oke, aku ngambil kesimpulan dari pembahasan kita ini tentang kasus pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual ini sangat memprihatinkan ya. Iya, sangat benar-benar memperhatikan banget sih. Terutama perempuan penyandang disabilitas. Banyak korban pelecehan seksual yang mengalami trauma baik secara fisik maupun mental, dan beberapa bahkan menutup diri dari dunia luar. Iya, banyak banget sih itu ya, sampai kayak bener-bener murung dan nggak mau ketemu Trauma orang ya, ya, trauma. bahkan Sakit diam trauma sendiri ya. yang di rumah Iya, aja nggak bakal mau keluar. Oke, terima kasih buat Kak Kadek dan Kak Berta. Terima kasih juga ya. Ya, Sama-sama. udah meluangkan waktu buat ngobrol santai di Iya. podcast selesai. Oke, penonton jangan lupa share and subscribe. Terima kasih.